Hai guys, ini berita terbaru, berita terhangat, berita yang lagi viral, lagi hangat-hangat berita ini. Nah, ini dikutip dari Mak Lambe Turah ya. Nah, ini diberitakan April ini ya. Viral TKW laprak petugas bea cukai, beli gamis 200.000 kena pajak 9 juta rupiah. Nih, seret Rafael Alun, berita heboh ya ini ya. Nah, di sini diberitakan sama Mak Lamtur ya. Di sini ingin aku kasih lihat buat teman-teman aku ya, nih berita viral terhangat nih. Nah, di sini ada tulisannya unit TKW Hongkong ya. Oknum kena menilai beli gamis 200.000, kok kena bea cukai 9 juta denda. Nah, ini yuk kita simak gimana sih itu yang sebenarnya ya. Nah, di sini aku mau bacakan beritanya. Ini yang dikutip dari Mak Lampir ya. Mohon maaf, Mak Lamtur maksud aku, Mak Lambe Turah ya. Nah, ini aku bacakan ya. Viral TKW laprak petugas bea cukai, beli gamis 200.000 kena pajak 9 juta rupiah. Seret Rafael Alun. Nah, di sini beredar video seorang TKW tenaga kerja asal Indonesia melaprak oknum yang diduga petugas bea cukai hingga viral di media ya. Langsung aja kita baca beritanya. Beredar video seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia melaprak seorang oknum yang diduga petugas bea cukai hingga viral di media sosial. Bukan tanpa sebab, TKW tersebut protes lantaran mendapatkan denda pajak hingga jutaan rupiah untuk membeli sebuah gamis. Bayangkan guys, kalau gamisnya aja harganya cuma 200.000 rupiah, terus bayar pajaknya 9 juta, apa-apaan ini? So, kita simak terus ya, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tuh ya. Tak hanya itu, saking murkanya, TKW di Hongkong itu menyinggung kasus Rafael Alun Trisambodo yang belakangan masih menjadi sorotan. Melalui sambungan telepon, TKW tersebut melayangkan protesnya lantaran dirinya beli gamis 200.000 rupiah, namun kena pajak 9 juta rupiah. Diketahui TKW asal Indonesia yang bekerja di Hongkong itu bernama Yuni ya, yang tadi aku sebut Yuni TKW Hongkong itu ya. Jadi dia YouTube-nya juga Yuni TKW Hongkong, terus Facebook-nya juga Yuni TKW Hongkong ya. Yuni mengaku berniat membeli barang berupa gamis seharga 200.000. Namun ia mendapat shock ketika mendapatkan tagihan yang begitu besar. Kalau aku pun juga sama akan seperti itu guys. Bayangkan aja, kalian pasti juga akan sama merasakan seperti itu ya. Dikutip dari video yang diunggah di akun Twitter __ Heralops, Yuni dikenai sanksi mencapai 9 juta rupiah. Video yang viral di media sosial yang memperlihatkan aksi seorang tenaga kerja wanita atau TKW ketika melayangkan protes kepada oknum yang diduga petugas bea cukai. TKW yang bekerja di Hongkong itu melayangkan sejumlah kebingungannya usai
kedapatan harus membayar denda pajak jutaan untuk barang seharga Rp200.000. Perseteruan Yuni dengan oknum yang diduga petugas bea cukai tersebut menuai sorotan dari publik. Akun Twitter _Heraloops membagikan video tersebut dengan narasi menghubungi oknum pegawai bea cukai dan menumpahkan segala unek-uneknya. Nah, ini aku ancungi jempol banget, pemberani. Oknum bea cukai Kementerian Keuangan Kemenku kena damprat TKW Hong Kong, tulis akun dalam cuitannya. Dalam unggahan tersebut, akun Twitter _Heraloops turut menandai staf khusus atau staf sus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Prastowo Justinus pada Kamis 30 bulan 3 atau Maret 2023. Dalam video itu tertulis Narayuni membeli gamis seharga Rp200.000. Namun gamis yang dibelinya tersebut dikenai pajak bea cukai dengan nilai tidak masuk akal. Nominal pajaknya mencapai yakni Rp9 juta. Oknum bea cukai kena mental. TKW di Hong Kong beli gamis Rp200.000. Kok kena bea cukai Rp9 juta denda? Demikian narasi dalam video. Sementara itu, saat didengarkan dalam video, Yuni tampak mempertanyakan alasan gamisnya dikenai denda pajak Rp9 juta. Ia dengan nada tinggi harus mencecar oknum pegawai bea cukai itu untuk memberikan penjelasan lewat sambungan telepon. Awalnya Yuni menanyakan kasus adanya anak pejabat yang melakukan penganiayaan ke putra pengurus GP Ansor. Yuni pun bertanya ke oknum tersebut apakah pejabat itu merupakan atasannya. Saman orang pajak tak Pak? Ini kayaknya sih Mbak Yuni tanya seperti itu ya. Bukannya saya tidak peduli sampean orang pajak, atau kemarin itu yang punya kasus sama anaknya GP Ansor itu atasannya sampean, ujar Yuni dikutip oleh video yang diunggah oleh akun Twitter _Heraloops ya. Kan yang kemarin pajak-pajak itu kan bohong kan, ternyata mereka korupsi gitu loh Pak. Saya ingin memastikan gitu loh, imbu Yuni emosi. Secara Yuni itu kemudian dijawab oleh sosok pria diduga oknum pegawai pajak dengan suara tidak jelas. Karena sudah tidak sabar, Yuni langsung memotong pembicaraan dengan ngegas ya. Iya, saking gak sabarnya gitu loh ya. Ia kemudian menjelaskan situasi yang juga menjadi korban bea cukai. Ramai warganet yang menyerbu kolom komentar unggahan tersebut. Ojo nyocot, sebentar tunggu dulu, jangan bicara terus. Ini kayaknya sih Mbak Yuni ya. Aku bingung sekarang, mana ada beli gamis 200.000 kok dendanya Rp200.000 ya, dendanya Rp9 juta. Gek dodol opo kuwi, ucap Yuni ya. Namun suara pria dari sambungan telepon lain justru menyinggung kesanggupan Yuni membayar denda itu. Kan jadi greget juga kan ya. Mendengar itu Yuni pun semakin naik pitam. Ya kayaknya sih yang aku dengar dari telepon yang siapa itu nggak jelas. Dia tuh intinya menanyakan, kan Mbak Yuni nanya bayar segitu itu kok sampai bayar segitu. Nah dari pihak sananya itu menjawab, lah kamu mau membayar segitu apa tidak gitu loh, bisa membayar segitu apa tidak, gitulah intinya ya.
aku bukan masalah sanggup. Nah ini kan dia jawab, aku bukan masalah sanggup enggak sanggup Pak Ijo, bukan masalah sanggup tidak sanggup. Saya itu harus komunikasi dengan keluarga. Ya memang betul. Ramai warganet yang menyerbu kolom komentar video tersebut. Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah kasus yang menimpa Yuni itu dilakukan oknum pegawai bea cukai atau penipu. Nah, ini sekedar himbauan dari aku aja ya, sedikit aja. Hati-hati buat teman-teman aku semuanya yang membeli lewat online ataupun apapun lah ya. Terutama membeli lewat online ataupun kita yang menemui kayak bea cukai seperti itu, kita perlu waspada apakah itu benar-benar dari bea cukai yang asli atau penipuan. Ini harus hati-hati ya. Pasalnya belakangan marak terjadi penipuan yang mengatasnamakan bea cukai atau petugas pajak. Nah ini perlu kita cerdasi lah ya, yang perlu kita tahu ya. Sementara itu bea cukai belum memberikan klarifikasi secara rinci terkait kebenaran video viral kasus TKW di Hongkong tersebut. Namun akun Twitter resmi bea cukai sempat membalas video itu. Nah, ini akun Twitter bea cukai hanya meminta masyarakat untuk mewaspadai penipuan ataupun nama bea cukai, terutama ketika berbelanja online. Nah, ini perlu kita lebih waspada lagi ya, buat kita yang hobi berbelanja online ya. Sahabat bea cukai, penipuan mengatasnamakan bea cukai masih terus terjadi. Harap waspada selalu ketika berbelanja online. Pesan akun Twitter Bea Cukai RI. Jangan tergiur dengan harga barang murah, cenderung tidak wajar. Pembayaran terkait kepabeanan apaan ya, nggak tahu ya, penting aku baca ya. Dan cukai kepabeanan cukai dilakukan hanya melalui kode billing, bukan rekening pribadi. Ini hingga video tersebut viral, belum diketahui secara pasti apakah oknum merupakan pegawai bea cukai sungguhan atau hanya tipu-tipu. Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Viral TKW labrak petugas bea cukai, beli gamis 200.000 kena pajak 9 juta rupiah. Seret Rafael ya. Jadi berita ini selain Mak Lambe Turah atau Mak Lamtur juga diberitakan oleh Tribun Jabar ya. Kayaknya sih aku juga baca Tribun Jabar. Jadi ini himbauan buat teman-teman aku untuk berhati-hati dan selalu waspada ya, yang menemui atau yang sedang ketemu sama yang namanya bea cukai, nah atau pajak ya, terutama yang melalui online seperti itu ya. Buat mbak-mbak yang mau mudik atau yang mau balik lagi ke Hongkong, selalu waspada, hati-hati, himbauan dari aku ya. Semoga kita semua terhindar dari semua itu ya. Jadi ini sekedar masukan buat teman-teman aku, semoga bermanfaat. Jadi nah di sini Tribun Jabar juga memberitakan hal yang sama, menuturkan hal yang sama dengan Mak Lamtur tadi ya. Nah seperti ini. Jadi viral TKW labrak petugas bea cukai, beli gamis 200.000 rupiah, kena pajak 9 juta rupiah. Nih ya, jadi sama
sama yang diberitakan sama Mak Lamtur ya, jadi Tribun Jabar juga memberitakan yang sama.